Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Wah, ini apa ya maksudnya? Jadi, ini nih pengertiannya. Yaitu banyaknya permutasi N unsur yang terdiri dari N1 unsur sama, N2 unsur sama, sampai dengan Nm unsur sama. Dapat dirumuskan P sama dengan N faktorial dibagi dengan hasil kali N1 faktorial, N2 faktorial, sampai dengan Nm faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh-contoh berikut. Banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata aljabar adalah oke. Nah, cara untuk menyelesaikannya, coba deh teman-teman perhatikan kata aljabar. Nah, pada kata aljabar ini ada berapa huruf sih? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata dalam kata aljabar ini mengandung 7 buah huruf. Nah, 7 huruf ini nanti kita tuliskan sebagai N. Jadi N sama dengan 7. Oke ya? Nah, sekarang kita perhatikan deh, dari huruf-huruf yang menyusun aljabar ini, ada nggak sih huruf yang munculnya lebih dari satu? Ternyata ada ya, yaitu huruf apa? Huruf A. Nah, ini muncul berapa kali nih? 1, ini 2, ini lagi 3. Nah, berarti ini kita tuliskan sebagai N1. Nah, N1 sama dengan 3. Ini adalah yang mewakili huruf A. Nah, maka nanti kita untuk mengetahui banyak susunan menggunakan permutasi berulang. Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N1 faktorial. Nah, perhatikan, N-nya tadi 7, maka menjadi 7 faktorial. N1-nya tadi adalah 3, maka menjadi 3 faktorial. 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial berarti 7-nya ini nanti akan dijabarkan sampai ke 3 faktorial sehingga menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Perhatikan deh, ini 3 faktorial, ini juga 3 faktorial, berarti ini bisa saling membagi. Nah, maka tersisa 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, teman-teman, cara mudah untuk mengalikannya, kalian bisa mengalihkan dua-dua dulu deh. Nah, misalkan nih ya, 7 dikalikan dulu dengan 6, nilainya adalah 42. Nah, berikutnya yang 5 lagi nih, dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 20. Nah, ini nanti akan lebih mudah mengalikannya. Jadi 42 dikali 20 sama aja 42 dikali 2. 84 ya, tambahin 0 menjadi 840. Nah, sekarang kita lihat ada nggak sih jawabannya di pilihan jawaban? Nah, ternyata ada ya, yaitu yang C. Banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata kurikulum adalah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan dulu kata-kata kurikulum ini. Nah, kata-kata kurikulum ini ada berapa huruf ya? Nah, mari kita lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kata kurikulum ini mengandung 10 huruf. Nah, maka dapat kita tuliskan di sini adalah N sama dengan 10, yaitu jumlah semua huruf. Nah, kemudian kita lihat nih, ada nggak sih huruf-huruf yang munculnya lebih dari sekali? Nah, ternyata di sini ada huruf K, ya, munculnya lebih dari sekali. Ada berapa? Ada 2. Nah, ini kita anggap aja sebagai N1. Jadi N1 sama dengan 2. Nah, kemudian ada lagi huruf yang lain. Huruf yang lain, nah ada lagi nih yang muncul, yaitu huruf U. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, maka ini kita tuliskan sebagai N2. N2 sama dengan 3 yang mewakili huruf U tadi ya. Ada lagi enggak huruf yang munculnya lebih dari sekali? Nah, ada ya, yaitu huruf R. Nah, maka itu kita anggap sebagai N3 sama dengan 2, yaitu yang mewakili R. Nah, kalau sudah seperti ini, maka banyak susunan berbeda dari kata kurikulum itu dapat menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan hasil kali N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial. Ya udah, tinggal kita masukin aja angka-angkanya, jadinya seperti ini. Jadi 10 faktorial dibagi dengan hasil kali 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita perhatikan deh, dari sini nilainya mana sih yang paling besar? Nah, yang paling besar ini adalah 3 faktorial.
faktorial. Maka 10 faktorial ini kita jabarkan sampai 3 faktorial. Sementara yang 2 faktorial dan 2 faktorial ini kita jabarkan. Oke ya? Berarti 10 faktorial. Kalau dijabarkan sampai 3 faktorial menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, yang ini 2 faktorial. Dijabarkan menjadi 2 kali 1. Nah, 3 faktorialnya tetap ya, yang tadi jadi patokan. Kemudian 2 faktorial dijabarkan menjadi 2 kali 1. Lihat deh, di sini ada yang bisa saling membagi, yaitu 3 faktorial bisa dibagi dengan 3 faktorial. Kemudian ini 4 bisa dibagi 2 dan dibagi 2 lagi sehingga habis. Nah, tinggal kita kalikan aja nih. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, hasilnya adalah 151.200. Kita lihat nih, ada nggak sih jawabannya? Nah, ada ya. Ternyata jawaban yang tepat adalah yang A. Jika 2 balon merah sejenis, 3 balon kuning sejenis, dan 4 balon hijau sejenis disusun secara teratur dalam satu baris, maka banyak susunannya adalah. Nah, oke. Jadi di sini untuk menyelesaikannya kita harus tahu dulu berapa sih total dari semua balon itu. Nah, kita perhatikan informasi pada soal. Yang pertama, kita tahu bahwa ada 2 balon merah. Nah, ya, yang sejenis. Kemudian ada apa lagi? Ada 3 balon kuning yang sejenis. Nah, kemudian ada 4 balon hijau yang sejenis. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa totalnya. Berarti total bola nanti kita tinggal tambahkan aja. Berarti 2 ditambahkan dengan 3 ditambahkan dengan 4. Nah, maka nanti total bolanya adalah 9. Nah, 9 inilah nanti yang akan kita tulis sebagai N. Kemudian kita lihat nih, dari menyusun 9 bola ini, 9 balon maksud saya, ternyata ada balon-balon yang jenisnya lebih dari 1. Nah, ternyata balon merah sendiri jenisnya ada 2. Balon 3 ada 3. Balon kuning maksudnya ada 3. Kemudian balon hijau ada 4 jenis. Nah, maka ini kita anggap sebagai N1, kita anggap sebagai N2, dan ini kita anggap sebagai N3. Nah, seperti ini dapat kita tuliskan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka banyaknya menyusun karena ada unsur-unsur yang sama, kita menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Rumusnya, karena tadi yang balonnya yang jenisnya lebih dari 1 tadi ada 3 ya, berarti ada N1, N2, N3. Tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Berarti N faktorial dibagi dengan hasil kali N1 kali N2 kali N3. Yaitu 9 faktorial dibagi dengan hasil kali 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial. Kita lihat deh di sini, mana sih yang faktorialnya paling besar? Nah, yang faktorialnya yang paling besar adalah yang 4 faktorial. Maka 9 faktorial ini nanti dapat kita jabarkan sampai 4 faktorial. Sehingga menjadi ini, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Nah, yang 4 faktorialnya tetap ditulis 4 faktorial. Nah, bagaimana dengan yang 2 faktorial dengan yang 3 faktorial? Yang 2 faktorial ini dijabarkan menjadi 2 kali 1. Yang 3 faktorial dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Oke, ini sebelum mengalihkan, kalau ada yang bisa dibagi dulu ya. Nah, ini 4 faktorial bisa dibagi dengan 4 faktorial. Kemudian yang mana lagi? Nah, ini 6. Nah, bisa dibagi dari 3 kali 2 yaitu 6 ya. Kemudian mana lagi? Nah, ini adalah 8. Nah, bisa dibagi dengan 2 sehingga di sini adalah 4 ya. Nah, maka kita tinggal mengalihkan aja nih. 9 dikali 4 dikali 7 dikali dengan 5. Nah, oke, coba saya tuliskan dulu. 9 dikali 4 dikali 7 dikali 5. Nah, jadi teknik mengalihkannya itu boleh sih kalian nanti 9 kali 4 baru kali 7 kali 5. Tapi yang mudah tuh seperti ini. Kalian harus mikir dulu mana nih cara mengalihkan yang mudah. Ini bisa nih 4 kali 5 dulu nih. Sehingga adalah 20. Nah, kemudian 9 kali 7 berapa? 63. Nah, ini kan lebih mudah mengalihkannya. 63 kali 2. Nah, berarti 63 kali 2 adalah 126. Tambahin 0 jadi 1260. Nah, itu adalah salah satu teknik mengalihkannya. Jadi nggak usah berurutan, nggak apa-apa. Kita lihat dari yang mudah dulu. Kalau bisa yang ada kelipatan 10 baru kita kalikan dengan yang lainnya. Ada nggak jawabannya? Nah, ada ya. Ternyata jawabannya adalah yang E.
Ibu Susi akan menjemur 6 kaos putih yang sama dan 4 celana panjang yang sama pada seutas kawat yang dibentangkan secara memanjang. Banyak susunan jemuran yang dapat dibuat Bu Susi adalah, nah ini asiknya belajar matematika, kalau kita berjemur aja bisa masuk dalam suatu perhitungan ya. Jadi nanti siapa tahu nanti ibu kalian minta bantuan gimana cara menjemur yang baik dan benar, kalian sudah bisa menerapkan ilmu ini ya. Nah oke, jadi yang pertama kita perhatikan deh Ibu Susi. Nah Ibu Susi ini akan menjemur 6 kaos putih yang sama ya. Kemudian ada 4 celana panjang. Juga 4 celana panjang yang sama. Nah, berarti kita perhatikan nih jemuran dari Bu Susi. Ada berapa sih total jemuran Bu Susi? Nah, berarti total jemurannya yaitu ada 6 ditambah dengan 4. Oh, berarti ada 10 jemuran. Nah, 10 jemuran ini nanti akan kita tuliskan sebagai N. Nah, oke ya. Berikutnya di sini nanti ketika menjemur ternyata ada jemuran yang sama nih, yaitu apa? Yaitu 6 kaos putih yang sama dan 4 celana panjang yang sama. Nah, maka 6 kaos putih yang sama nanti dapat kita tuliskan sebagai N1 dan 4 celana panjang yang sama dapat kita tuliskan sebagai N2. Nah, banyaknya cara menyusunnya nanti dapat menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. N faktorial dibagi dengan hasil kali N1 faktorial kali N2 faktorial. Ya udah deh, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Tadi N-nya adalah 10, N1-nya adalah 6, dan N2-nya adalah 4. Nah, sekarang kita perhatikan deh. Antara 6 faktorial dengan 4 faktorial gedean mana ya? Gedean 6 faktorial kan? Nah, maka yang di atas ini, yang 10 faktorial, kita jabarkan sampai 6 faktorial. Sehingga menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, yang 6 faktorial ini, yang jadi patokan tadi kita biarkan aja. Yang 4 faktorial ini kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, perhatikan deh, ada yang bisa saling membagi nggak ya? Nah, ini. Nah, 6 faktorial bisa dibagi 6 faktorial. Ada lagi nggak yang lain? Nah ini, 8 bisa dibagi dengan, nah 4 kali 2 kan juga 8 jadinya habis ya. Nah kemudian yang ini lagi, nah 9 bisa dibagi 3 yaitu 3. Ya udah tinggal kita kalikan aja. 3 kali 7 adalah 21, 21 kali 10 adalah 210. Jawabannya adalah yang E. Banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat disusun dari kata matematika jika huruf terakhir selalu ditempati oleh A adalah, oke, kita perhatikan di sini. Di sini ada suatu informasi yang sangat penting. Nah, informasi yang sangat penting itu apa? Yaitu ini, jika huruf terakhir selalu A. Nah, jadi udah pasti nanti kalau kita mau nyusun huruf-huruf tersebut, huruf terakhirnya itu pasti A. Maka dari kata matematika, nanti yang akan kita susun hanya kata-kata matematik. Dan A yang di sini ini udah pasti. Jadi tidak kita perhitungkan lagi. Nah, kalau dari kata matematik kita perhatikan, ini ada berapa huruf sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena huruf matematik ini ada 9 huruf, ya. Maka 9 ini nanti dapat kita tuliskan sebagai N. Nah, kemudian dari kata-kata matematik ini kita cari deh, mana sih yang huruf-hurufnya munculnya lebih dari sekali. Nah, yang pertama ternyata ada huruf M. Ini ada berapa? Ada 1, ada 2. Oh, ada 2 huruf N. M ya, maka kita tuliskan N1 sama dengan 2. Nah, kemudian ada huruf yang lain nggak? Ada ya, ternyata ada huruf A. Nah, huruf A juga ada 2. Nah, kita misalkan sebagai N2 sama dengan 2. Ini yang mewakili huruf A. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Ada, yaitu huruf T. Nah ya, maka kita tuliskan N3 itu sama dengan 2. Karena tadi huruf T-nya juga ada 2. Nah, nanti banyaknya cara menyusunnya, kita dapat menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Nah, karena tadi di sini ada N1, N2, N3, maka nanti rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan hasil kali N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial. Ya udah deh, kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. N
tadi adalah 9 ya, N1-nya adalah 2, N2-nya adalah 2, dan N3-nya adalah 2. Karena ini sama semua, nah berarti nanti 9 faktorial ini kita jabarkan sampai 2 faktorial. Sehingga menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah ini dibiarkan aja tetap ya. Nah yang lainnya gimana? Yang lainnya dijabarin. 2 faktorial artinya adalah 2 kali 1. Ini juga 2 faktorial artinya adalah 2 kali 1. Yuk kita coret-coret yang bisa saling membagi. Nah ini 2 faktorial bisa dibagi dengan 2 faktorial. Ada lagi enggak yang lain? Nah ini 4. Nah dibagi 2 habis ya. Nah tinggal yang ini, berarti tinggal kita kalikan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3. Nah nanti kalau kalian semua kalikan itu ya, hasilnya adalah 45.360. Yuk kita lihat, ada nggak sih di pilihan jawaban? Nah ada, ternyata pilihan jawabannya adalah yang A.